of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Yang ada di bawah ini adalah sebuah BTR-80 Rusia yang terlihat terjebak di dalam lumpur. Kemudian bisa kita lihat bagaimana sebuah granat termobarik dijatuhkan oleh drone bomber Ukraina. Dan hasilnya membuat BTR-80 itu menjadi api unggun. Di bangunan putih ini dikatakan baru saja truk BBM Ukraina sampai di lokasi itu. Nampaknya tempat ini digunakan sebagai depot BBM sementara oleh pasukan Ukraina. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana pasukan artileri Rusia menyerang lokasi itu menggunakan mortir artileri. Kemudian di titik ini, boom! Sebuah tembakan mortir artileri terlihat menghantam posisi dari tempat penyimpanan BBM Ukraina. Dan tentunya membuatnya menjadi bola api di tengah dinginnya musim salju. Ini adalah sebuah api yang besar jika dilihat dari sudut pandang darat. Namun karena dari sudut pandang udara dan cukup jauh jaraknya, maka terlihat seperti ledakan yang biasa saja. Senjata tradisional Ukraina kembali beraksi, dan yang ditargetkan yang ada di depannya adalah sebuah SPH jumbo seukuran AHS Crab, AS-90, dan M109 Paladin, yaitu MSTAS Rusia. Bisa kita lihat, jika memang titik hantamannya tidak tepat, atau jika targetnya sisa amunisinya sedikit, alias tidak penuh, maka seperti pada video ini, pasukan Ukraina membutuhkan 3 unit drone kamikaze FPV untuk membuat MSTAS Rusia ini menjadi besi tua. Kini, giliran drone FPV Rusia yang beraksi. Bisa Anda lihat, targetnya adalah sebuah tank pasukan Ukraina yang tidak bisa kita analisa persis tipenya. Terlihat FPV pertama menghantam bagian belakang dari kubah tank itu. Kemudian ketika FPV kedua diterbangkan, bisa kita lihat tank Ukraina itu sudah dalam keadaan terbakar kepalanya. Dan kemudian dihantam oleh drone FPV kedua. Walaupun kita tidak diperlihatkan hasil akhirnya, bisa dipastikan tank Ukraina ini akan pensiun selamanya dari medan laga. Ukraina tahu posisi mereka bukan negara produsen seperti Rusia. Maka dari itu, mereka menggunakan senjata yang murah namun mempunyai efektivitas tinggi. Dan senjata itu adalah senjata tradisional mereka, yaitu drone kamikaze FPV. Di detik awal video ini bisa Anda lihat, kumpulan baja stalinium yang terbakar ini adalah ulah dari drone FPV Ukraina. Kemudian dia bermanuver menuju targetnya, yaitu sebuah tank T-72 Rusia yang nampak sudah ditinggalkan oleh para krunya. Dan kemudian boom! Sebuah hantaman FPV sudah cukup untuk membuat T-72 itu menjadi besi tua. Kemudian FPV kedua diterbangkan dan masih di lokasi yang sama. Dan targetnya juga dari jenis tank yang sama, yaitu T-72. Kemudian boom!
T-72 Rusia itu terlihat meledak dan turretnya pun melayang ke udara. Jika ledakannya seperti ini, berarti posisi dari amunisi tank itu masih dalam keadaan penuh, alias baru keluar kandang. Ini adalah sudut pandang kamera thermal drone intai Rusia, yang berarti skenario ini terjadi pada malam hari. Dan di posisi ini, dikatakan ada sebuah sisandut BUKM-2 Rusia yang sedang bersembunyi. Krasnopol kemudian diutus untuk menghantam BUK Ukraina itu. Sebuah hantaman presisi terlihat berhasil menghantam posisi dari BUKM-2 Ukraina itu. Terlihat samar-samar, sebuah rudal meluncur tak terkendali. Beberapa saat kemudian, boom! BUKM-2 Ukraina itu terlihat meledak dan membuat pemandangan malam hari menjadi seperti pemandangan kembang api tahun baru. Tentu dengan ledakan seperti itu, BUK itu pasti menjadi butiran debu. Drone kamikaze FPV Ukraina kembali beraksi. Bisa Anda lihat, ketika FPV Ukraina mendekat, para operator SPH-2S1 Vozdika Rusia terlihat berlarian. Kemudian ketika terjadi hantaman, boom! Terlihat ledakan yang luar biasa besar di lokasi itu, menciptakan sebuah jamur mini di garis depan. Dan di akhir video, kita ditunjukkan kondisi SPH-2S1 itu, dan yang tersisa hanyalah besi tua. Ini adalah sebuah BMP-1 Ukraina yang nampaknya sudah ditinggalkan oleh para krunya. Kemudian, boom! Terlihat BMP itu meledak. Dikatakan, drone bomber Rusia berhasil menjatuhkan granat atau amunisi yang dibawanya ke dalam ruang internal BMP itu. Dan hasilnya bisa kita lihat bagaimana BMP itu kemudian terpanggang secara perlahan-lahan dan pastinya menjadi besi tua di medan laga. Ketika drone intai Ukraina sedang melakukan pengintaian, tiba-tiba terlihat rudal yang meluncur. Ternyata, rudal itu meluncur dari sisandut jarak pendek Strela 10 Rusia. Karena Ukraina bukan negara produsen, maka mereka selalu meluncurkan drone FPV sebagai opsi pertama dalam mengeksekusi alutsista Rusia. Terlihat FPV pertama menghantam tepat Strela Rusia itu. Kemudian dari kamera FPV kedua, terlihat Strela sudah dalam keadaan berasap. Dan hasil akhirnya, tentu saja Strela 10 itu terpanggang dan menjadikannya menjadi besi tua. Ini adalah sebuah APC MTLB Ukraina. Terlihat drone bomber Rusia mengikuti APC Ukraina ini dari jarak yang sangat dekat. Tiba-tiba, boom! APC Ukraina ini dikatakan meledak terkena ranjau darat di lokasi itu, yaitu di sekitar kota Verbove. Kemudian setelah itu, terlihat drone bomber yang mengikuti APC ini menjatuhkan granatnya di lokasi itu. Dan Rusia tetaplah Rusia. Pasukan Ukraina yang selamat terlihat di akhir video dihujani menggunakan beberapa roket MLRS Thermobarik TOS-1A.
Inilah style brutal Rusia, sungguh mengerikan. Dan kurang lebih seperti itulah kabar medan laga edisi Minggu 28 Januari 2024. Berikan komentar Anda. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.